Bintang jatuh. Kata orang, kalau kita mengucapkan harapan pada bintang jatuh, impian akan terkabul. Tapi di sini ada batas spiritual, jangan-jangan efeknya berkurang. Sudahlah, coba dulu saja. Aku ingin bertemu Dewa Daluo Jinxian. Apa ini? Bau gosong, busuk sekali. Ini burung? Aku melihat sekantum burung. Seekor, burung itu satu-satu. Bunga dan daunnya keras sekali. Itu bulunya. Cuma agak bau. Gagak, ini seekor gagak. Gagak? Kok kamu tahu? Aku pernah baca Ensiklopedia Makhluk Enam Alam karya Lauhu. Tapi kenapa dia tidak bergerak sama sekali? Apa dia mati? Jangan panik. Belum, masih ada napas titis. Kalau gitu kita sembuhkan. Setelah sembuh, kita pelihara ya. Di dunia manusia, ada pepatah yang mengatakan, Buddha bersabda, kasih sayang adalah intinya. Bagaimana bisa kita tidak menolong yang sekarat? Apa ini benar bisa menyembuhkannya? Tenang saja, waktu kita kecil, bukankah kita juga tumbuh begini? Siram dia dengan air. Besok dijemur, pasti sembuh. Gagak kecil, kamu harus baik-baik ya. Kami akan menjengukmu 2 hari lagi. Siram air. Ayo pergi. Baik. Hamba lapor, Yang Mulia. Pangeran kedua menghilang saat nirwana. Apa yang sebenarnya terjadi? Liu Yuanjun, jelaskan dengan jelas. Hamba menggunakan api sejati 9 bintang membakar tanpa henti selama 49 hari untuk membantu pangeran mencapai nirwana. Hari ini, tepat hari ke-49. Tak disangka setelah api padam, pangeran tiba-tiba menghilang. Kok bisa ada hal seperti ini? Menurut pendapatmu, dalam perjalanan Su Feng menempuh tribulasi ini, adakah perubahan yang terjadi? Hamba masih ada satu hal untuk dilaporkan. Gagak kecil, kamu aneh sekali. Batas spiritual kita tak tertembus. Bagaimana kamu bisa masuk? Masih belum ada reaksi. Baiklah, biasanya aku tidak memberikan ini pada sembarang orang. Ini adalah madu wangi yang kubuahkan dari lebih 100 jenis bunga. Lalu disegel selama 500 tahun. Aku coba dulu ya, lihat ada efeknya nggak. Wah, beneran ada efeknya. Kamu kok mati lagi sih? Gawat-gawat, pasti Lian Qiao kecewa nih. Tapi kamu bisa tembus penghalang ini? Berarti kamu bukan burung gagak biasa. Jangan-jangan kamu burung gagak sakti? Kalau memang begitu, sayang banget. Apalagi kamu sudah makan madu langkaku yang berharga ini. Mending aku masak kamu jadi sup aja.
kamu deh. Si gagak kecil. Loh, kok jadi gede banget sih? Gede begini. Gimana mau muat di panci? Nggak muat dong. Gimana mau dimasak? Tapi katanya sih makhluk sakti kayak dewa atau hantu. Punya inti energi, semua kesaktian terkumpul di situ. Kalau aku temuin inti energimu terus aku makan. Bukannya sama aja kayak makan seluruh tubuhmu? Wah, si anggur kecil, kamu pinter banget. Aneh, kok di sini beda sama punyaku ya? Oh, aku tahu. Ini pasti inti energinya. Pasti bisa nambah kekuatan magiku. Siapa? Wah, sesama praktisi sudah sadar. Silakan perkenalkan diri, makhluk kecil. Aku bukan makhluk kecil. Meski cuma jelmaan buah, tapi aku buah yang jujur. Dan rajin bertapa. Bukan makhluk sembarangan. Nah, sekarang kamu sudah sadar. Panggil saja aku Tuan Penyelamat. Berbuat baik tanpa pamrih, itu tradisi kami peri air cermin. Tuan Penyelamat. Tadi kamu angkat golok. Apa juga mau menyelamatkanku? Iya dong, tentu saja. Kamu jatuh di kebunku hari ini, luka-luka berat. Aku baik hati menyelamatkanmu. Buat nolong kamu, aku sampai kasih madu rahasiaku ke kamu loh. Makanya kamu bisa sadar. Oh iya. Aku lihat bajumu compang-camping, mau gantiin baju buatmu. Taunya ketemu, kamu punya kelainan di daerah perut. Memang hebat bisa tetap semangat dalam keadaan cacat. Tapi tetap aja beda sama orang normal. Sudah aku tolong. Ya sudah tolong sampai tuntas. Ayo sini tiduran. Aku akan membantu menghilangkan penyakitmu, teman seperjuangan. Teman seperjuangan, berbaringlah. Apa yang kau lakukan? Ternyata kau perempuan. Apa kau tidak tahu perbedaan antara pria dan wanita? Apa maksudmu perbedaan pria dan wanita? Kurang ajar sekali perilakumu. Aku hanya tahu perbedaan antara tumbuhan, hewan, dan manusia. Tidak pernah dengar tentang perbedaan pria dan wanita. Kau. Mengingat usiamu masih muda dan tinggal di daerah terpencil ini, aku sebagai dewa tidak akan mempermasalahkannya. Kami sebagai buah, tentu tidak boleh berselisih dengan seekor burung. Bagaimana mungkin roh rendah seperti kau memiliki jepit rambut ajaib? Tidak tahu dari mana asalnya. Kalau kita semua sudah saling mengenal, berarti kita semua adalah teman. Kalau sudah teman, kau istirahatlah dulu dengan baik. Aku akan carikan makanan untuk mengembalikan tenagamu. Istirahatlah. Teman seperjuangan, waktunya makan. Cepatlah. Duduklah.
makanlah sendiri. Kenapa? Bukankah burung gagak suka makan cacing? Dasar siluman kecil, siapa bilang aku burung gagak? Kalau bukan gagak, jangan-jangan kau burung murai? Apakah ada mata air di sini? Silakan ikut aku. Lumayan segar, bagus. Teman seperjuangan, tidak kusangka ilmu silamu begitu hebat. Aku memang menguasai ilmu transformasi, tapi mengubah sesuatu dari udara seperti kau. Sama sekali tidak bisa, Long Hu pun tidak bisa. Mungkin hanya Chang Fangzhou yang bisa. Teman seperjuangan, berapa lama kau latihan? Untuk menguasai ilmu seperti itu? Begini, kami ke sini, kalian ke sana, oke? Ini, untuk apa air ini sebenarnya? Tentu untuk mencuci kaki, mandi, dan mencuci pakaian. Siluman kampungan, menjijikan. Aneh sekali kau, teman seperjuangan. Baru saja bilang air ini segar. Sekarang bilang aku menjijikan. Apa buruk murai? Semuanya modis seperti ini? Aku tanya, apakah ini dunia bunga? Benar. Kau mau meninggalkan dunia bunga? Tapi kau belum membalas budiku. Apa yang bisa kulakukan untuk membalas budi, Tuan? Gampang, bawa saja aku ke dunia langit. Hutang kita sudah lunas. Tidak mungkin. Kukira kau sakti, tapi cuma ditarik sedikit. Langsung jatuh ke air. Burung sialan itu harus dicari. Ayo kita periksa ke sana. Ya! Jinmi, kemarin ada burung yang merusak perisai air, kau lihat. Burung apa? Bisa terbang, punya sayap, badannya terbakar seperti api. Apa yang bergerak? Aku sedang cuci kaki. Burung itu harus ditangkap. Ayo, Saudara seperguruan. Tidak mungkin. Jangan-jangan mati lagi?
Bagaimana ini? Aha, 6 hoki. Saudara seperguruan, sadar. Memang produk kerajaan bunga, 6 hoki benar-benar manjur. Apa yang kau berikan padaku? 6 hoki. Apa itu 6 hoki? Ini bawang merah, bawang putih, jahe, seledri, daun ketumbar, dan merica. Ini obat turun-temurunku, khusus untuk burung yang jatuh ke air. Percaya tidak aku bisa menghancurkanmu? Kau mau hancurkan aku? Saudara, kurasa kau salah paham. Barusan kau pasti dengar. Ibu Haikam bilang, meski harus gali tanah sedalam 3 meter, harus menangkapmu. Sekarang, satu-satunya di kerajaan bunga yang bisa melindungimu adalah aku. Kalau sampai aku kau musuhi, habislah kau. Kalau sampai mereka menangkapmu, kakimu akan dipotong. Dan kau akan dijadikan pupuk bunga. Aku ini pria terhormat dari surga. Kau pria terhormat apa? Pria terhormat. Aku pria terhormat dari surga, bebas datang dan pergi. Tidak mungkin dikalahkan oleh peri buah. Lucu sekali. Pria terhormat dari surga yang bebas datang dan pergi. Tapi setiap kali kau dalam kesulitan, selalu aku. Peri buah kecil ini yang menyelamatkanmu. Kau selamatkan nyawaku. 2 kali. Aku selamatkanmu 2 kali. Tapi aku bukan tipe orang yang sombong dan suka pamer. Aku juga tidak akan memaksamu memanggilku Tuan Penyelamat. Jelas-jelas kamu. Ada pepatah mengatakan, setitik budi dibalas sepanjang hayat. Budi yang kuberi padamu bukan setitik, tapi 4 tetes. 4 tetes madu ajaib, 2 nyawa yang kuselamatkan. Yang pertama, malam sebelum kemarin, kuberi kau setetes madu ajaib fermentasi 500 tahun. Menyelamatkan nyawamu, mengubahmu dari burung menjadi manusia. Sudahlah. Aku belum selesai bicara. Nyawa kedua adalah tadi. Barusan kuberi kau 3 tetes madu ajaib. Baru saja ku selamatkan nyawamu. Sebenarnya apa maksudmu? Saudara seperguruan, kita sudah berjanji sebelumnya. Jika kau bisa membawaku keluar dari cermin air, mengantarku ke surga, maka 4 tetes madu ajaib dan 2 nyawa yang kuselamatkan ini bisa dianggap lunas. Masih berlaku? Tidak berlaku lagi. Jangan pergi dulu. Aku memutuskan untuk memberitahumu. Silakan katakan, saudara. Wujud asliku adalah seekor burung. Biasa suka makan buah-buahan. Sudahlah. Tempat ini tampaknya aman, mari beristirahat beberapa hari dulu. Benar-benar burung yang moodi. Kita berangkat lusa. Benarkah? Asyik. Asyik. Kami yang buah-buahan tentu tak bisa disamakan dengan burung. Biasa saja. Raja Gucheng. Pergila. Panglima Iblis, kabar gembira.
Kalian mundur dulu. Raja Gucheng, dari mana kabar gembiranya? Baru dapat kabar, sekarang hilang tanpa jejak. Kabar ini pasti benar, dengar-dengar Kaisar Langit murka. Sekarang sudah mengirim 10.000 pasukan langit mencari kemana-mana. Selamat Panglima Iblis, mari kita bersulang. Solang, Solang. Su Feng si dewa burung itu. Biasanya sombong tak terkalahkan. Dia sudah membunuh banyak prajurit iblis kita. Memang karma itu ada. Balasan setimpal. Phoenix terlahir kembali, sekarang nyaris mati. Sekarang kekuatan surga melemah, menurutku. Kita bisa memanfaatkan momentum, langsung serang jantung pertahanan mereka. Raja Gucheng bicara benar. Barakin Perintah. Bertahu Inam Devisi, Amazing Recruit, Arshigan Ling 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 Pasukan. 10 hari kemudian, berkumpul di tepi sungai Wangchuan, maju ke surga. Hidup Raja Iblis. Tunang saja, pasukan surga sudah pergi mencari. Percayalah, kabar baik akan segera datang. Aku punya satu permintaan. Jika Su Feng kembali dengan selamat kali ini, bisakah kau berjanji padaku? Apa yang tidak pernah kukabulkan untukmu? Posisi putra mahkota kosong terlalu lama. Banyak dewa yang berbisik-bisik. Su Feng adalah putra sulung. Prestasi perannya gemilang, sudah lama diharapkan banyak orang. Aku harap Yang Mulia segera menobatkan Su Feng sebagai putra mahkota. Kenapa tiba-tiba membicarakan ini? Apa hubungannya dengan hilangnya Su Feng? Dan ini? Apakah Yang Mulia mengira ini hanya kecelakaan? Aku yakin ada yang memanfaatkan kelalaian kita untuk menyakiti anakku. Perkataan Pangeran Liao Yuan masih terngiang, apakah Yang Mulia ingin membela seseorang? Pangeran Liao Yuan juga berkata, saat itu Ran Yu tidak memasuki istana Qiwu. Ratu Surga ingin menjatuhkan tuduhan. Harus membuktikan dengan bukti yang kuat. Sebenarnya aku tidak ingin mengungkit ini. Rahasia keluarga kerajaan mudah menimbulkan masalah. Tapi siapa yang diuntungkan jika Su Feng celaka? Mereka yang memiliki ambisi serigala. Kau harus segera menetapkan ahli waris, putuskan harapan mereka. Sudah. Jangan dibicarakan lagi, tunggu sampai Su Feng ditemukan. Baru kita bahas ini. Su Feng adalah prajurit terhebat. Mana mungkin mudah disakiti? Ran Yu baik dan jujur. Mana mungkin tega menyakiti orang? Ratu Surga. Jangan percaya omongan orang yang mencoba memecah belah keluarga kerajaan. Benar-benar baik dan jujur. Sudah siap? Sudah. Ayo pergi. Apa kau mau mengosongkan seluruh rumah? Nggak juga sih. Perjalanan ini jauh, entah bisa betah di surga atau tidak. Lebih baik bawa banyak daripada tidak sama sekali. Siluman kampungan. Surga bukan tempatmu. Tidak boleh bawa apa-apa. Tidak boleh bawa. Taois, lupa ini apa? Ini madu harum yang kusuling selama 500 tahun. Pernah menyelamatkanmu, kau bahkan sudah minum 4 tetes. Meskipun kamu minum dalam keadaan tidak sadar. Tapi khasiatnya kamu sudah tahu kan? Kalau suatu saat nanti ada keadaan darurat, saat nyawa dipertaruhkan, mungkin bisa menyelamatkanmu lagi. Iya kan? Ambil ini aja, ayo pergi. Sebentar lagi. Tenang, aku tidak akan meninggalkanmu. Ayo pergi.
memang pantas jadi kakak tertua. Selesai sudah. Bukan hanya usahaku, ini berkat kerjasama semua saudari. Makhluk-makhluk dalam benteng perlindungan bisa hidup tenang lagi. Tapi belakangan ini aku tetap tidak bisa menemukan jejak burung itu. Hatiku benar-benar tidak tenang. Mungkin sudah mati, atau mungkin terbang kembali. Belum bisa dipastikan, mungkin juga kekuatannya sangat tinggi. Mampu mengendalikan energi spiritual dengan sempurna, sehingga jejaknya tidak terdeteksi. Kakak terlalu khawatir. Bukan aku sombong, benteng perlindungan lama dibuat oleh Dewi Bunga sebelum wafat. Saat itu kekuatan Dewi sudah melemah. Ditambah sudah 4.000 tahun berlalu, memang tidak terlalu kuat lagi. Burung itu hanya kebetulan menabraknya. Orang yang bisa menghancurkan benteng perlindungan kita kali ini, mungkin di seluruh 6 alam, bisa dihitung dengan jari. Tapi burung itu, Merani Baronenya Menopod di depan mata kita. Kakak, aku akan menangkapnya, memotong kakinya untuk pupuk bunga. Taois, bisa tidak kamu lebih tenang? Aku pusing karena terguling-guling. Kalau kamu terus begini, aku akan muntah. Aku akan memakanmu dari sini. Aku benar-benar akan muntah. Jangan muntah. Aku terbang di langit. Hati-hati, angin dan kabut di sini besar, jangan sampai tidak stabil. Kalau kamu jatuh, aku tidak akan menolongmu. Ini pertama kalinya aku terbang, aku ingin melihat semuanya. Pemandangan indah ini. Ini baru langit ketiga, benar-benar tidak pernah melihat dunia. Apa yang bagus dilihat? Burung Sayalan. Tidak baik, hai Angfang sungguh kita. Cepat pergi, cepat. Apa semua orang di dunia bunga seperti ini, tidak mau melepaskan? Jangan sampai meninggalkanku. Kalau kamu meninggalkanku, dia tetap akan. Memotong kakimu dan menjadikannya pupuk bunga. Peri ini terlihat cantik. Tapi pikirannya sangat kejam, tidak pantas. Dengan penampilanmu yang baik ini. Burung Sayalan. Masuk tanpa izin ke wilayah bungaku, merusak perisai airku. Suihi. Dia tidak berkuasa atasku. Bicaramu besar sekali. Majikanmu Suihi bodoh dan tak berguna. Aku akan memberinya pelajaran, binatang sialan. Maaf ya. Si kecil tahu-tahu ini selalu ingin keluar dari perisai air. Apa dia benar-benar pergi? Tidak mungkin. Mau pergi kemana? Lauhu.
Pemimpin bunga Chang. Jinmi pergi ke mana? Di Huten memetik bunga. Di belakang mencuci pakaian. Memetik bunga, mencuci pakaian. Kalian selalu dekat dengan Jinmi. Dia sebenarnya pergi ke mana? Pemimpin Chang, kami benar-benar tidak tahu. Biasanya kami fokus latihan, memetik dan membuat madu wangi. Tidak selalu bersama setiap saat. Mungkin dia sedang bermain petak umpet dan bersembunyi? Aku sudah menggunakan kekuatan spiritual untuk memindai seluruh perisai air, tidak menemukan sedikit pun aura Jinmi, dia sudah tidak ada di dalam perisai air ini. Hari-hari ini, apakah kalian memperhatikan? Ada sesuatu yang aneh padanya? Ada, dia baru-baru ini. Dia baru-baru ini, nafsu makannya meningkat drastis. Ternyata suku Burung. Gagak hilang. Tahu-tahu kecil juga hilang. Apa mungkin gagak memakan tahu-tahu? Permaisuri pernah menjadi pemimpin suku burung. Meski tidak akur dengan dunia bunga kita, tapi dengan statusnya yang mulia, tidak mungkin dia datang ke dunia bunga kita. Mengkilik Perry Castle. Mungkin. Apapun niat burung itu, rencana atau kebetulan, Jinmi harus ditemukan. Lauhu, kau gagal menjaga Jinmi. Segera cari. Jika tidak ketemu, aku akan menguliti kulit lobak tua Emu ini dan memasukkanmu ke sarang kelinci. Jangan-jangan, pemimpin Chang, aku akan cari, aku segera cari. Aku juga ikut. Kau gagak sialan, aku baru mau mencarimu untuk balas dendam tahu-tahu. Kau malah datang sendiri. Ayo, ayo. Dasar tua bangka bodoh, buka matamu lebar-lebar. Lihat siapa aku. Kau. Kakak, tolong beri aku ketelan. Kenapa kau terluka parah? Siapa yang melakukannya? Bukan Burung sialan ITU. Aku menghadangnya di langit ketiga. Tak disangka kekuatan spiritualnya sangat tinggi, bahkan menguasai seni serangan api. Membakarku sampai seperti ini. Suku Burung memang unggul dalam elemen API. Pemimpin suku burung saat ini, Suihi, sangat ahli dalam ilmu api. Burung ini pasti orang kepercayaannya. Saat bertarung dengan gagak itu, apakah kau melihat Jinmi? Jangan-jangan Jinmi juga diculik? Itu akan sangat buruk. Gagak itu sifatnya sangat kejam. Gadis itu mungkin sudah tidak selamat. Tidak mungkin. Oh, ternyata pemimpin Changfang datang. Suihi memberi salam. Putri Suihi. Pemimpin Changfang biasanya tidak datang tanpa alasan. Angin apa yang membawamu kemari hari ini? Dan membuat pemimpin Changfang bersusah datang ke sini. Beberapa hari lalu, Seeker Bureau mesak tanpa izin ke wilayah kami dan mengkilik Sirang Perry. Melukai salah satu pemimpin kami, hingga sekarang belum ditemukan. Aku datang untuk meminta penjelasan dari Putri Suihi. Ada hal seperti ini? Peri dari wilayah kami melihatnya langsung, di depan banyak orang. Tidak mungkin salah. Meskipun wilayah kami selalu hidup damai. Tapi tidak akan membiarkan suku lain mengganggu kami. Jika benar ada anggota suku burung yang bersalah, sengaja membuat masalah, tidak perlu pemimpin Changfang turun tangan, aku sendiri akan menghukumnya. Keling, Ja, periksa semua yang terbang di langit, sampai yang masih dalam telur. Interogasi satu persatu. Dia tidak punya bukti. Bagaimana kita tahu ini bukan provokasi? Aku tidak bisa mentolerir hal seperti ini. Pemimpin Changfang, tenanglah dulu. Tunggu sampai pelakunya tertangkap. Baru kau bisa menghukumnya. Bagaimana?
Laporan untuk Putri, Dewa Api hilang saat nirwana. Pasukan iblis berkekuatan 100.000 orang bersiap di Sungai Wangchuan, ingin menyerang surga. APA? Kalian ikut aku. Tunggu. Semua ada urutannya. Hari ini Putri harus memberiku jawaban. Ada hal yang lebih penting. Suihi punya urusan mendesak. Hari ini mungkin harus mengecewakan pemimpin Changfang. Jika tidak bisa mengalahkannya, bagaimana aku bisa memimpin suku burung di masa depan? Hebat sekali. Situasi darurat, maafkan ketidaksopanan ini. Aku pasti akan menangkap pelakunya sendiri nanti. Dan datang ke Istana Bunga untuk meminta maaf. Pemimpin Changfang, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Aku terluka parah oleh kipas Suyu. Perlu Minaipi. Sampaikan perintahku, mulai hari ini, hentikan pasokan makanan untuk suku burung. Selama suku burung tidak menyerahkan peri kami. Wilayah Bangga tidak akan menyediakan makanan. Ya! Jika Jimmy dan burung itu tidak diserahkan, wilayah bunga tidak akan tinggal diam. Bau apa ini? Sangat tidak enak. Aura kegelapan. Sekarang cuaca di langit, aku hampir mati lemas. Di bawah sini adalah Sungai Lupa. Aneh sekali. Kenapa aura kegelapan hari ini begitu pekat? Persiapannya cukup besar juga. Makhluk kecil dari padang gurun, hari ini aku akan membawamu melihat dunia. Bagus, bagus. Raja Biancheng. Oh Raja Biancheng. Aku menyuruhmu merekrut pasukan, tapi kau hanya bermalas-malasan. Lihatlah, hanya sedikit pasukan yang kau bawa. Mohon izin, Yang Mulia. Menurutku, perang ini memiliki 3 alasan untuk tidak dilaksanakan. Mereka Secretary Gisa dan juga Candy Tadak saya. Aku sudah berusaha keras, tapi hanya bisa mengumpulkan 3.000 prajurit pilihan. Langit selalu mempersiapkan pasukan dengan baik. Bukan sesuatu yang bisa kita tandingi. Ini alasan pertama. Pelanggar perjanjian secara kanan akan membawa kita kehilangan dukungan. Ini alasan kedua. Menyerang sendirian bukanlah strategi perang yang baik. Ini alasan ketiga. Mohon Yang Mulia mempertimbangkan kembali. Aku sering mendengar kabar burung bahwa Raja Biancheng dan Dewa Api memiliki hubungan yang sangat baik. Aku tidak pernah ingin mempercayainya. Tapi di saat perang seperti ini, Raja Biancheng malah menyebarkan kebohongan dan menunda kesempatan perang. Sepertinya rumor itu benar adanya. Kau Yang Mulia, bagaimana hukuman untuk pengkhianat? Hukumannya adalah mati. Dihancurkan tulangnya dan dicelupkan ke Sungai Lupa. Tangkap dia. Berhenti. Mohon izin, Yang Mulia. Ayahku tidak melanggar perintah, dia sudah merekrut pasukan sesuai jumlah. Di mana sisa pasukannya? Ada di sini. Apakah Yang Mulia masih ingat? Pertempuran di Ganang Chu Serabatahan yang lalu, Liu Ying sendirian menghadapi 8.000 musuh. Yang Mulia pernah memuji Liu Ying.
Satu orang setara dengan ribuan pasukan. Liu Ying hari ini datang untuk meminta izin bertempur. Luing, perang ini tidak biasa kau. Raja Biancheng ini pengecut dan licik, tapi punya anak perempuan yang hebat. Liu Ying, dengarkan perintahku. Aku mengangkatmu sebagai pasukan pelopor. Sajikan anggur. Setelah minum anggur ini, pimpin pasukan pelopor menyeberangi Sungai Lupa. Setelah menghancurkan Istana Sembilan Langit dan menangkap Kaisar Taiwei, aku akan memberimu penghargaan tertinggi. Berikan anggur. Dewa Api datang. Lindanji yang mulia. Raja Yancheng, semangatmu dan ambisimu sangat besar. Sayangnya, menaklukkan surga. Bukan urusanmu, Raja Yancheng. Dewa Api, hari ini aku mengadakan parade militer di sini. Apakah Dewa Api juga ingin ikut campur? Ingin memulai perang lagi? Jangan pura-pura jadi korban, tadi aku di langit. Sudah melihat makhluk jahat ini memimpin pasukan menyeberangi Sungai Wangchuan. Raja Yancheng, sejak perang Dewa dan Iblis. Dewa dan Iblis telah berjanji untuk tidak saling melanggar dengan Sungai Wangchuan sebagai batas. Peraturan yang sudah dijaga selama 10.000 tahun. Tiba-tiba dilanggar saat Raja Yancheng mengadakan parade militer. Apakah kau sudah lupa? Jika kau benar-benar ingin menaklukkan surga, tanyakan dulu pada panah bulu Phoenixku, apakah setuju? Aku bilang, Dewa Api, mungkin kau salah paham. Gerombolan tak berguna, pasukan Raja Yancheng tidak terlatih. Hanya punya ambisi buta, hati-hati tersedak. Sudah lama dan kedua API sangat berani. Terhebat dia nama lam. Lebih baik sekarang daripada nanti. Liu Ying berani meminta bertarung dengan Dewa Api. Ternyata Putri Biancheng, sudah lama mendengar namamu. Tapi, aku tidak pernah bertarung dengan wanita. Di medan perang tidak ada beda pria dan wanita. Baik, aku akan memberimu 3 kesempatan. Tidak perlu, kami anak-anak dunia iblis tidak seperti bidadari surgawi. Yang lemah lembut. Raja Iblis, sudah setengah hari, tidak ada pasukan surga yang menyerang. Mungkin hanya dia sendirian. Lebih baik kita buat rencana untuk menangkapnya hidup-hidup. Mohon Raja Iblis pertimbangkan lagi, hari ini Dewa Api tiba-tiba muncul. Jelas surga sengaja menyebarkan informasi palsu untuk menjebak kita. Dewa Api memimpin 3 pasukan, pasti ada rencana cadangan. Tidak cukup malu? Harus menghabiskan semua pasukanku baru mau berhenti? Maaf atas kelancanganku. Setelah bertemu hari ini, nama Dewa Api memang tidak sia-sia. Liu Ying mengakui kekalahan. Masih ada yang ingin menantang? 100.000 pasukan iblis. Tidak bisa mengalahkan seorang gadis, bagus. Sangat bagus. Raja Yancheng. Sudah 1000 tahun tidak ada perang, tanganku gatal, tapi aturan surga sangat ketat. Latih pasukanmu dengan giat, silakan menyerang kapan saja. Pasukan surgawi berjumlah jutaan, siap siaga kapan saja. Dewa Api,
Perang antara dua alam bukan main-main. Aku juga selalu mendukung perdamaian. Mohon Dewa Api dan Kaisar Surga mengetahuinya. Ayah, dia menggembelkan baku. Sepertinya MUC. Suatu hari nanti, aku akan bertarung dengannya dengan sepenuh hati. Bagaimana persiapan Ranyu? Segera datang untuk melapor. Ranyu belum pernah ke medan perang. Dia hanya perlu duduk di markas untuk menenangkan pasukan. Untuk strategi perang, kita masih bergantung pada Liao Yuan dan 5 Jenderal Langit. Hamba telah lama menjadi Yang Mulia, 2 API dalam perang. Meski tidak sebanding dengan Yang Mulia, hamba yakin bisa menyelesaikan tugas. Semoga Yang Mulia Kaisar tenang. Jika Su Feng ada di sini, aku tidak perlu repot seperti ini. Permaisuri tiba. Yang Mulia, lihat APA ini. Ini ditemukan di tempat Su Feng bermeditasi. Pasti ada yang ingin menyakitinya. Tapi di seluruh langit, siapa yang memiliki kekuatan seperti ini? Siapa? Panggil Ranyu. Ranyu menghadap ayahanda dan ibunda. Tangkap dia. Apa kesalahan Ranyu? Mohon ayahanda jelaskan. Perbuatanmu yang hebat. Ibadah ling pasukan. Orang tidak akan kata orang yang tidak sihat dan tidak berakti. Tidak berperai kemanusiaan. Es ini bukan milik Ranyu. Benda ini ditemukan di tempat Su Feng bermeditasi. Dia tidak hilang tanpa sebab, tapi diserang oleh benda ini. Hingga meditasinya terganggu. Ilmu air sekuat ini. Di langit yang luas, siapa lagi selain kamu? Lagi pula, ada pelayan yang melihatmu di dekat istana Qiwu. Malam itu kamu berjaga di gerbang utara langit. Tepat saat itu, Su Feng bermeditasi dan terjadi masalah. Katakan, apakah ini benar? Ayahanda, Ranyu memang pernah ke istana Qiwu. Yang Mulia, Selamat datang Yang Mulia. Yang Mulia, masih belum ada kabar? Yang Mulia. Yang Mulia akhirnya kembali. Apakah mengalami bahaya? Tubuhmu terluka? Tidak apa-apa, hanya pergi keluar selama 1-2 hari. Membuat semua orang khawatir. Kamu datang untuk apa? Dengar-dengar dunia iblis menyerang besar-besaran. Suihi memimpin pasukan Burung untuk membantu. Yang Mulia kembali. Sangat baik. Kalian berdua boleh pergi. Sudah merepotkanmu. Suihi baik-baik saja. Justru Bibi yang khawatir akan keselamatanmu sampai tidak bisa tidur. Kaisar Langit juga telah mengirim pasukan langit untuk mencari kemana-mana. Tapi tetap tidak ada kabar tentangmu, Yang Mulia. Di mana saja kau selama ini? Hanya tempat-tempat terpencil, aku juga pertama kali ke sana. Tapi ada beberapa hal menarik, jadi tertunda beberapa hari. Ada makhluk siluman. Kau siapa? Kenapa bersembunyi di dekat Yang Mulia? Aku. Tidak apa-apa. Hanya siluman kecil yang ingin membalas budi. Yang Mulia baik hati, meski sedang dalam kesulitan masih ingat menolong orang lain. Bukan. Kalian salah paham, burung gereja ini yang ingin membalas budiku. Taois, jelaskan padanya. Taois. Ya Yang Mulia, aku menyelamatkannya 2 kali, jadi dia ingin membalas budi. Dan satu hal yang tidak boleh salah paham. Aku bukan makhluk siluman, aku adalah
roh anggur yang sejati. Kalau kau yang menyelamatkan Yang Mulia, maka bagiku juga ada hutang budi. Akan kusampaikan pada Permaisuri Langit. Pasti ada hadiah untukmu. Untuk sekarang, terimalah ini sebagai tanda terima kasihku. Pil ini adalah barang langka dari surga. Memakannya bisa dapat 100 tahun kekuatan spiritual. Kau suka? Suka. Aku paling suka ini. Yang Mulia, selamat atas kelahiran kembali Yang Mulia. Kami gagal melindungi. Hukum kami, Yang Mulia. Feng Huang. Sampaikan perintahku. Siapa yang bocorkan rahasia akan hancur jiwanya. Pada. Hamba pada perintah Juan Shang. Jika ada yang melanggar, hancurkan sendiri jiwamu. Beri dia minum ini. Ini pil penghancur cinta, pemakannya akan kehilangan perasaan dan cinta. Junshang, tanpa cinta akan kuat, tanpa kasih akan bebas. Ini berkah terbaik yang bisa kuberikan padanya. Anakku tidak bol seperti aku. Hancur oleh obsesi dan cinta yang mendalam. Dua Air Luolin, kebajikan seperti air. Dewa angin Linsiu, anggun dan bijaksana. Kalian berdua pasangan yang sempurna di seluruh alam semesta ini. Sulit menemukan pernikahan yang begitu bahagia. Minumlah anggur pernikahan ini, semoga kalian abadi bersama. Mulai hari ini bersatu hati, bantu Kaisar Langit dengan sepenuh hati. Jika dewa-dewi ini dikaruniai putra pertama setelah menikah, bisa bersaudara dengan putra sulungku. Jika lahir putri sulung, akan dijodohkan dengan putra sulungku. Ikatan persahabatan kita, jika bisa berlanjut pada generasi berikutnya, dan diwariskan, itu akan menjadi berkah yang besar. Bagaimana pendapatmu? Patuh pada titah Kaisar. Selamat, selamat, selamat. Tifin. Perintah Kaisar Langit Takbol Didolak. Tapi bagaimana perasaan kita? Hati Luolin hanya untukmu. Langit dan bumi menjadi saksi. Kuharap kau menemukan kedamaian di antara bunga-bunga. Hidup tenang seperti awan dan air yang mengalir. Namaja Jinmi.
Ya, bawahan mengucapkan selamat atas kelahiran Dewi Muda Jinmi. Kakak, setelah aku tiada, jangan angkat dia sebagai Dewi Bunga. Jadilah dewa pengembara yang bebas. Tuanku, pertimbangkan lagi. Kerajaan Bunga tak bisa tanpa pemimpin. Aku sudah memutuskan. Setelah aku tiada, kalian semua akan bergiliran mengurus Bunga sesuai 24 musim. Bergantian silih berganti. Menguasai 4 musim. Patuh pada titah tuanku. Baru saja kuhitung. Anak ini dalam 10.000 tahun akan menghadapi ujian cinta. Meski sudah minum pil meteor, tetap tak bisa tenang. Sampaikan perintahku. Mulai hari ini, Jinmi dibatasi tinggal di cermin air. Selama 10.000 tahun, tak boleh keluar dari kerajaan buku setapak pun. Baik. Tuanku. Tahun 208.613 musim panas, hari titik balik matahari. Dewi Bunga Zifen wafat, bunga-bunga layu. Mendengar kabar duka, Kaisar Langit berduka selama 7 hari. Kerajaan Bunga berkabung untuk Dewi Bunga, seluruh dunia berduka. Kuncup bunga tak mekar. Selama 10 tahun, tak ada satu bunga pun yang mekar di dunia. Warna di langit dan bumi hilang. Hingga 10 tahun kemudian masa berkabung berakhir, bunga-bunga baru mekar kembali. Pada awal mula ada Tao, melahirkan dua energi yin dan yang, terpisah menjadi jernih dan keruh. Inilah yang kita kenal sebagai dunia langit dan iblis. Interaksi yin dan yang melahirkan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bunga, burung, serangga, ikan, lalu terpisah menjadi baik dan jahat, benar dan salah. Kemudian semua makhluk berlatih, menjadi dewa, peri, setan, dan siluman. Serta manusia biasa yang berdaging dan berdarah. Kerajaan Bunga awalnya, bagian dari dunia langit. 4.000 tahun lalu Dewi Bunga wafat dengan penuh dendam. Para Dewi Bunga melepaskan diri dari dunia langit, mendirikan kerajaan sendiri. Menjadi kerajaan Kinam, di antara langit dan bumi. Kisah Dewi Bunga pertama selesai diceritakan hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Lauhu. Lian Xiao. Semua orang selalu bicara tentang 6 dunia, sejarah 6 dunia, buku lengkap 6 dunia. Kisah 6 dunia, tapi menurutku bolak-balik. Yang tertulis di buku hanya 4 dunia, bunga, manusia, dewa, dan iblis. Lalu 2 dunia lainnya apa? Iya, 2 dunia lainnya apa sih? Iya, apa sih? Jalan kebenaran itu misterius. Tidak bisa diucapkan. Apa yang tidak bisa diucapkan? Tidak bisa diucapkan. Apa yang tidak bisa diucapkan? Jangan-jangan kamu benar-benar tidak tahu? Lehei, Jinmi. Jangan tidur, cepat bangun, cepat bangun. Cynical. Ada apa? Makan sudah siap. Kamu ini, seharian cuma makan dan tidur. Katakan padaku, apa kamu bisa melakukan hal ketiga? Santai saja, hari ini bukan tanggal 1 atau 15. Chang Fangzhu tidak akan datang. Jinmi, kamu lupa hari apa ini? Jinmi, Chang Fangzhu. Chang Fangzhu. Chang Fangzhu. Tidak mau berkembang.
Fangzu, apakah Anda salah tanggal? Hari ini bukan hari Shuo Wang. Inspeksi mendadak.